sahabat Intox, selamat datang kembali di channel Intan Farhana. Pastinya hanya di segmen Intox. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman masih ingat, pada bulan Juni yang lalu kita mendapatkan berita yang sangat mengunggah rasa kemanusiaan kita, terutama di saat pandemi ini. Pada saat itu, masyarakat Aceh di Gampong Lancuk, Kabupaten Aceh Utara, memutuskan untuk tidak menghiraukan himbauan pemerintah yang melarang pengungsi Rohingya untuk mendarat di daratan Aceh. Masyarakat pada saat itu memutuskan untuk menjemput para pengungsi Rohingya tersebut dan membawa mereka ke daratan. Pada episode Intox kali ini, saya ingin membahas dan belajar mengenai refugee dan asylum seekers. Pertanyaan-pertanyaan kita seperti sebenarnya bagaimana status refugee, siapa itu refugee, bagaimana status asylum seekers. Hari ini saya akan mengundang teman saya yang memiliki background pendidikan Master of International Law dari University of Sydney, Australia, yaitu Nabila Rahmani. Ini teman satu PK saya, sama-sama alumni LPDP. Dan hari ini saya mau Zoom call sama Kak Nabila untuk membahas topik hari ini. Sebelum itu, jangan lupa teman-teman untuk terus subscribe channel ini, like videonya, dan nanti di-share. Jangan lupa ditonton sampai habis supaya kita sama-sama belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah, dari episode kali ini. Yuk, saya Zoom call sama Kak Nabila. Oke, teman-teman semuanya, aku sudah tersambung sama teman se-PK, ya, satu PK LPDP, Kak Nabila Rahmani. Halo, Kak. Halo Intan. Apa kabar di sana? Sudah siang ya? Alhamdulillah. Ya, di sini sekarang jam 1.12. Jam 1.12, di sini masih pagi. Sana jam berapa? Oh, Jam 9, tapi cuacanya sekarang sudah hampir 50 degrees. wow. Kira itu siangnya berapa? Panas? Panas. Jadi kemarin aku kan jalan-jalan ya. Itu kan kita di mobil. Itu AC memang nggak berasa panas loh. Nggak berasa panas, nggak berasa dingin. Wow. Jadi tuh ternyata pas keluar 54. Feels like 54. Aslinya tuh 50. Wah. Panas banget. Panas banget. Itu tuh, dan humidity-nya tinggi. Jadi kayak bayangin aja, itu humid, tinggi, panas, ya pengap gitu, nggak. Ya ampun. Jadi Iya, emang iya benar. kalau lagi kayak gini tuh di sini ya di Middle East tuh AC di mana-mana ya hidup 24/7. Jadi ya begitulah keadaan summer di sini. Enggaknya kalau di dalam gedung masih bisa lah ya kita dingin-dingin dikit Iya. ngadem. Iya, ngadem. Kalau di mobil masih oke lah gitu, tapi masih panas. Hari ini mungkin aku mau mengawali dengan terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol santai. Mau belajar mau belajar soal refugee, asylum seekers, dan kita akan nanti lebih particularly juga discuss masalah Rohingya crisis ya. Jadi teman-teman, kita sebenarnya udah planning untuk discuss ini dari awal-awal ada berita Rohingya di Aceh waktu itu. Aceh. Cuman memang ya karena waktu akhirnya baru bisa sekarang untuk belajar ya. Hari ini mau belajar lebih dalam lagi mengenai yang seperti tadi udah aku bilang, refugee dan asylum seekers. Kak Nabila kan international law ya backgroundnya ya? Ya, betul. Mungkin teman-teman di sini mau juga tahu dulu sedikit sebelum kita bahas itu, kalau international law itu sebenarnya dia mencakup gimana ya? Memang luas sih, cuman mungkin Kakak bisa kasih gambaran sedikit perspektif bagaimana yang akan kita apply ke dalam topik hari ini. Emang sih sebetulnya hukum internasional sendiri atau international law sendiri itu very very broad, sangat luas, karena di hukum internasional itu ada yang namanya hukum laut, hukum hak asasi manusia, hukum perang atau hukum humaniter, itu beda lagi dengan hak asasi manusia. Terus ada juga hukum perjanjian internasional, banyak banget. Dan topik yang bakal kita bahas hari ini tentang refugee ini tuh berkaitan dengan banyak unsur-unsur hukum internasional. Jadi kalau kita ngomong tentang refugee, itu kita pasti bakal ngomong tentang hukum HAM, hukum humaniter, karena yang namanya refugee itu bukan hanya refugee dari masalah HAM yang dialami di suatu negara, tapi bisa juga dia itu menjadi korban refugee dari suatu konflik atau perang di negaranya. Terus bisa juga yang namanya refugee akibat bencana alam, itu juga bisa kita discuss nanti.
Mungkin kita akan belajar sedikit-sedikit dari bagian-bagian hukum internasional tersebut kali ya, Tan. Iya. Boleh, boleh. Oh, oke. Berarti memang hukum internasional sendiri juga pasti sangat luas ya, kayak kakak bilang. Yes, betul. Oke, mungkin nggak kita mau mengawali dari pertanyaan sebenarnya siapa sih refugee ini? Atau bahasa Indonesianya pengungsi ya? Ya, betul. Pengungsi, kemudian asylum seekers, pencari suaka. Mungkin Intan dan teman-teman pengen tahu sebenarnya siapa sih refugee ini, siapa-siapa aja yang declassified sebagai refugee, kemudian perbedaan dengan asylum seekers, imigran, mungkin kakak bisa jelaskan dari situ dulu mungkin ya. Oke. Nah, sebetulnya pengaturan tentang refugee itu kan di hukum internasional udah diatur dalam The Refugee Convention, The Convention on the Status of Refugee tahun 1951. Di situ disebutkan bahwa definisi refugee adalah orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut karena mereka memiliki rasa ketakutan yang beralasan atas adanya penganiayaan yang disebabkan oleh alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan terhadap dalam suatu kelompok sosial atau politik tertentu. Nah, di Indonesia juga sebetulnya udah ada nih peraturan yang mengatur tentang pengungsi di Indonesia. Kalau nggak salah Perpres nomor 125 tahun 2016. Nah, di situ disebutkan bahwa refugee atau pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang disebabkan rasa takut yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial dan pendapat politik yang berbeda, serta mereka juga nggak menginginkan perlindungan dari negara asalnya. Nah, apa sih bedanya refugee, asylum seeker, sama imigran? Semua orang-orang yang kabur dari negaranya karena rasa takut itu mereka otomatis menjadi asylum seeker. Mereka mencari suaka, mencari perlindungan di negara lain. Nah, untuk menjadi refugee itu mereka harus mendapatkan status tersebut dari UNHCR atau negara host di mana mereka tinggal. Jadi misalnya ada orang-orang, contohnya orang-orang Rohingya yang datang ke Indonesia untuk mencari perlindungan ya. Mereka itu nggak otomatis jadi refugee karena mereka harus mendapatkan status tersebut dari UNHCR karena Indonesia bukan negara anggota dari Konvensi 1951. Kalau orang-orang tersebut kabur dari negaranya terus datang ke negara yang merupakan negara anggota dari Konvensi 1951 yang menentukan status refugee mereka itu adalah negara tersebut dengan kerjasama dengan UNHCR. Bedanya dengan, jadi seluruh asylum seeker itu bisa menjadi refugee, dan seluruh refugee itu pasti awalnya asylum seeker, tapi nggak semua asylum seeker itu akan menjadi refugee. Jadi nanti klasifikasi dan akan ditentukan oleh si UNHCR atau host country. Kalau bedanya sama imigran, ya oke. Too much? Yang tadi bisa diulang kakak, kayak gimana tadi refugee? Oke, boleh kakak? Oke. Jadi awalnya sebetulnya semua orang yang mencari perlindungan itu disebut sebagai asylum seeker atau pencari suaka. Nah, untuk menjadi refugee itu mereka harus dapat status ini nih dari si UNHCR. Jadi mereka tuh harus daftar, harus mengikuti investigasi, harus memberikan fakta bahwa mereka itu memiliki rasa ketakutan untuk tinggal di negaranya dan nggak mau balik ke negaranya. Baru mereka bisa dapat status refugee. Jadi ada juga case-nya di mana si asylum seeker itu nggak bisa memberikan atau menunjukkan fakta bahwa mereka itu takut atau nggak bisa kembali ke negaranya karena rasa takut tersebut ya, karena akan dipersekusi. Jadi mereka tuh nggak akan bisa dapat status si refugee itu. Nah, jadi seluruh refugee itu pasti awalnya asylum seeker. Right. Oke. Nah, bedanya dengan imigran itu mereka nggak punya rasa takut, mereka cuma pengen pindah aja ke negara lain karena masalah ekonomi atau karena mereka pengen sekolah atau mereka pengen mencari hidup yang lebih baik gitu. Jadi sebenarnya the fundamental concept of being a refugee is that they have the fear of being persecuted in their country and they don't want to go back to their country. Nah, gitu sih, Tan. Oke, berarti the fear ya, yang kemudian menginikan refugee berbeda, refugee dan asylum seekers berbeda dengan kategori yang lain. Betul. Adanya kejadian di negaranya. Nah, itu misalnya bedanya misalnya kayak
Mungkin kita nanti ya mungkin akan membahas sebenarnya siapa itu Rohingya. Uh, Berarti dia ada berbeda-beda ya klasifikasinya. Mereka yang refugee atau asylum seekers dengan kategori dari konflik dan segala macam itu berbeda-beda. Ya, betul. Jadi sebetulnya refugee itu banyak jenisnya juga, Tan. Jadi yang pertama misalnya ada refugee, natural disasters refugee, itu mereka yang emang kabur dari negaranya karena masalah bencana alam yang terus-menerus. Jadi mereka tuh nggak bisa tinggal properly in their country. So they will flee to other country. Terus ada juga refugee yang kabur dari negaranya karena masalah-masalah human rights. Karena mereka beda politik, terus mereka selalu diancam, dipersekusi, atau beda etnis, masalah keagamaan juga bisa, itu disebutnya human rights refugees. Dan ada juga yang namanya humanitarian refugees. Ini biasanya itu dari negara-negara konflik, orang-orang yang mengalami, yang atau menjadi korban perang di negaranya, contohnya orang-orang atau refugee yang berasal dari Syria, Afghanistan, mereka disebut humanitarian refugees. Tapi mereka semua memiliki hak yang sama selama mereka memiliki status refugee tersebut. Oke, berarti kan status yang refugee yang kayak kakak bilang tadi akan ditentukan oleh UNHCR ataupun negara yang ratify convention tadi ya? Yes. Nah, boleh lanjutkan. Nah, jadi untuk menentukan siapa yang bisa ngasih status refugee ini, yang pertama itu kalau misalnya refugee tersebut atau asylum seeker tersebut kabur ke negara yang merupakan negara anggota dari si convention and protocol ini. Nah, kalau contohnya adalah negara tersebut misalnya Amerika atau Filipina aja ya kalau di ASEAN. Jadi kalau misalnya refugee kabur ke Filipina, yang menentukan status refugee mereka adalah Filipina dengan kerjasama dengan UNHCR. Tapi kalau ada sekelompok orang atau asylum seeker yang kabur ke negara yang bukan negara anggota dari Refugee Convention, contohnya Indonesia, yang menentukan refugee ship mereka itu bukan Indonesia, tapi UNHCR. Kalau misalnya dikasih refugee ini, contohnya misalnya ke Indonesia ya, mereka ke Indonesia bukan bagian dari UN Refugee Convention. Ketika misalnya UNHCR grant refugee status ke mereka, boleh nggak mereka tetap stay di Indonesia atau UNHCR bakal bakal transfer ke negara lain? Mereka boleh stay di Indonesia, tapi mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Jadi, kalau di Indonesia, di Perpres 125/2016 itu, kita itu bukan host country. So, we are only transit country. Jadi, mereka itu bisa stay temporarily, tapi mereka harus either go back to their country, which is impossible usually, dan sebetulnya nggak boleh kalau di UN Convention itu mereka dibalikin ke negaranya, itu sangat-sangat nggak boleh. Itu melanggar UN Convention. Jadi pilihannya adalah mereka harus diberikan ke the third country who is going to be their host country. Biasanya itu Australia karena mereka developed country kan, dan emang mungkin mereka lebih mumpuni. Makanya banyak refugee yang pengen datang ke Australia itu karena Australia itu signatory of the UN Refugee Convention. I see, oke. Makanya banyak ya yang nanti mereka juga pakai bot ya. Baru nonton Stateless nih guys. Iya betul. Oke, kita akan bahas itu nanti ya. Kemudian ngobrolin soal itu tadi ya, masih di sekitaran UN Convention, Refugee Convention. Itu kan berarti ada international law yang sudah di-set mengenai hal ini ya kan. Yang tadi udah kakak sebutkan juga secara brief. Kemudian Intan pengen tahu why they have to be protected and how the international law will protect them, will help them in this case. Okay. Jadi itu sebetulnya esensi dari hukum refugee atau the 1951 Refugee Convention itu adalah mereka tuh berasal dari hukum hak asasi manusia, di mana setiap orang itu yang menyatakan bahwa di mana setiap orang itu berhak untuk menikmati hak asasi manusia serta kebebasan mendasar yang dimiliki setiap manusia tanpa harus mengalami diskriminasi. Nah, sekarang itu ada dua peraturan atau set of rules yang memayungi isu terkait refugee, yaitu the 1951 Convention dan the 1967 Protocol relating to the status of the refugees. Kedua instrumen itu memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh para refugee.
kalau kita mau tahu hal-hal apa sih yang sebenarnya sangat protect their human rights, itu ada 2 prinsip. Yang pertama itu prinsip non-revolvement, itu ada di pasal 33-nya. Di prinsip ini dikatakan bahwa seorang refugee atau pengungsi tidak dapat dikembalikan ke negara di mana ia merasa dipersekusi atau di mana kebebasannya sebagai manusia terancam. Jadi kenapa orang itu pengen jadi refugee? Karena mereka itu dijamin bahwa mereka itu nggak akan dibalikin ke negaranya yang di tempat di mana mereka merasa dipersekusi. Jadi mereka itu they will be protected in other country. Yang kedua, they can't be penalized for entering the host country illegally. Jadi para refugee yang kabur dari negaranya terus datang ke negara host country itu mereka nggak akan dihukum karena dianggap illegal migrants. Jadi refugee itu memiliki keistimewaan di mana mereka itu nggak akan dianggap sebagai imigran gelap. Jadi pasal 31 itu provide that they will be protected by their host country, dan mereka itu nggak akan dihukum. Okay. Selama mereka saat mereka datang ke negaranya itu mereka langsung ke local authorities bilang kalau saya ada refugee dan saya membutuhkan perlindungan dari negara Anda karena saya merasa dipersekusi atau memiliki ketakutan di negara saya gitu. Oke. Itu berarti hanya kalau Indonesia kan ada Kepres ya, Kepres atau Perpres tadi Kakak bilang? Perpres, peraturan presiden. Peraturan presidennya mengenai ini. Nah, kalau misalnya ketika karena kan Indonesia nggak ratify ya, nggak masuk ke dalam Convention Center, Convention, Refugee Convention, ribet nih. Ketika misalnya refugee ini sudah ditempatkan di host country ya, bukan di transit country, itu mereka akan diberikan status sebagai warga negara atau gimana tuh statusnya di situ lagi? Enggak. Jadi sebetulnya kalau misalnya mereka udah, jadi itu kan prosesnya sebenarnya untuk menjadi refugee itu panjang banget nih, Tan. Jadi awalnya mereka asylum seekers, mereka harus nunggu investigasi, pencarian fakta tentang keadaan mereka. Itu biasanya take years. It can take a few weeks, but it can also take years. Tergantung dari negaranya dan tergantung dari UNHCR-nya. Nah, apakah mereka bisa jadi warga negara tersebut? Beberapa negara itu bisa grant mereka jadi warga negara, beberapa negara lain tuh nggak bisa. Ya udah selamanya mereka bakal jadi refugee. Yang statusnya tuh bisa diperbaharui terus. Nah, ini sebetulnya hal yang menjadi masalah di UN Refugee Convention karena mereka itu cuma memberikan protection for the time being for the refugees, but it doesn't solve their problem. Yeah. As a refugee. Jadi mereka kabur dari negaranya, ya udah mereka dikasih protection, tapi at the end what will they do? Ya, karena mereka dapat status kewarganegaraan juga kalau misalnya kayak status refugee diperbaharui kayak kakak bilang tadi kan. Tapi bagusnya adalah buat negara-negara yang udah ratify atau sign the Refugee Convention and Protocol, mereka itu wajib memberikan hak-hak yang sama yang diberikan juga ke warga negara mereka. Jadi sebetulnya jadi refugee itu mereka bisa sekolah, mereka bisa kerja, mereka bisa sewa rumah, itu sebetulnya bagusnya, Tan. Sedangkan kalau mereka mereka nggak punya status refugee itu yaitu mereka harus tinggal di detention center atau di refugee camps. Itu sih. Nah itu detention center itu baru banget itu tahu status. Jadi teman-teman mungkin yang kalau mau tahu soal refugee juga ya, asylum seekers sedikit secara brief ya mungkin ya, Stateless bisa ngasih itu series di Netflix guys, bisa ngasih secara deskripsi lah secara brief apa yang sebenarnya yang terjadi, bahwa tidak melulu di situ aku baru tahu bahwa tidak melulu prosesnya cepat gitu loh, kayak tadi Kak bilang prosesnya lama dan it can take years. Mereka tuh di detention center kayak gitu bisa itu kayak prison ya, kayak penjara gitu loh. Betul. Itu sedih banget ya. Iya sedih banget sih, maksudnya kayak apalagi yang terakhir itu yang bapaknya harus merelakan tidak mengakui anaknya supaya anak dapat protection. Bisa jadi. Dan itu ternyata itu pasti terjadi juga gitu di realita. Ya betul. Detention center itu memang banyak ya Kak? What happened? Ya,
Jadi sebetulnya negara-negara itu punya yang namanya nggak semua sih, mungkin beberapa negara punya yang namanya detention center. Tapi itu sebetulnya buat migrants, illegal migrants atau asylum seeker yang belum punya status refugee atau belum punya status ya status yang jelas lah ya. Mereka ada juga orang yang stateless juga bisa masuk detention itu kalau emang mereka masuk suatu negara secara ilegal. Nah, tapi di negara-negara lain yang emang udah anggota UNHCR, biasanya mereka punya yang namanya refugee camps. Jadi mereka bisa tinggal di situ. Cuman kalau aku baca-baca, kalau aku lihat di video-videonya UNHCR, itu nggak semua juga refugee camp itu punya decent access to food, access to water. Di Afrika juga masih banyak yang nggak bagus kualitasnya untuk keberlangsungan hidup. Nah itu juga prihatin juga sih lihatnya sebetulnya. Aku ngelihat juga ngelihat video yang di Bangladesh yang untuk Rohingya itu kan like they have a lot of people in there. Exactly. Dan itu memang udah nggak cocok gitu untuk hidup, makanya mungkin mereka juga kemudian pergi gitu dari situ ya, memutuskan untuk pergi. Dan banyak yang smugglers juga kan, kayak di kasus stateless yang ngambil uang terus ditipu gitu. Ya, Itu betul. sedih sih. Oke, sekarang aku udah dapat gambaran ya secara mendasar mengenai refugee. Mungkin aku mau langsung masuk ke dalam kasus Rohingya gitu, karena itu memang yang di Indonesia ya. Kayaknya banyak yang masuk ke Indonesia itu kan di Aceh tuh Rohingya ya. Nah, mungkin kakak bisa kasih gambaran sedikit ke kami ini, sebenarnya siapa sih Rohingya ini, statusnya itu gimana sebenarnya mereka itu? Jadi kan sebetulnya Rohingya itu kelompok etnis yang ada di Myanmar ya. Myanmar itu setahu aku ada 135 lebih kelompok etnis yang diakui dan tercatat secara resmi di negaranya, tapi Rohingya itu is not one of them. Padahal kalau Intan baca di sejarahnya, mereka itu udah ada di Myanmar tuh udah puluhan atau bahkan ribuan tahun. Jadi sebetulnya sebelum Rohingya itu gain their independence, dia itu ada negara kecil yang merupakan suatu kerajaan Islam di samping dekat coastal area of Myanmar, itu namanya kerajaan Arakan. Nah, the majority of that kingdom were Muslims. Nah, dulu si kerajaan Arakan itu ngebantuin para tentara Inggris untuk vote against the Burmese government, orang-orang Myanmar, tapi ternyata kalah dan mereka itu dijanjikan untuk punya negara Islam di Arakan yang sekarang disebut Rakhine State, tempatnya orang-orang Rohingya itu. Nah, ternyata kalah kan. Akhirnya si orang Myanmar itu mereka semacam balas dendam. Jadi pas mereka independent, they didn't recognize the Rohingyan people at all. Bahkan mereka tuh sekarang punya undang-undang yang exclude the Rohingyan ethnicity, dan mereka itu cuma bisa jadi warga negara kalau orang-orang Rohingya itu dapat membuktikan bahwa mereka itu bisa berbicara dalam bahasa Burma atau bahasa Myanmar, atau practicing their countries, practicing the majority of the religion of the Myanmar people, which they couldn't. Mereka tuh nggak bisa ngomong bahasa Myanmar dan mereka juga agamanya Islam. Jadi itu benar-benar sebetulnya rasis banget undang-undangnya gitu. Nah, karena persekusi yang terjadi di negara mereka, orang-orang Myanmar ini tuh akhirnya kabur. Biasanya tuh dulu mereka ke negara neighboring country, salah satunya adalah Bangladesh. Tapi karena udah terlalu banyak dan bahkan Bangladesh sendiri itu nggak bisa melindungi mereka, because most of the refugee camps were over capacity. Yeah. Akhirnya mereka itu memutuskan untuk pergi ke negara ASEAN lainnya. Contohnya itu ke Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Bangladesh anggota ini nggak sih Kak, UN Refugee Convention? Yes, they are. Oke. Soalnya aku mikirnya soalnya aku nggak ngecek gitu siapa-siapa aja anggotanya. I thought it's all developed nation. Berarti Bangladesh masuk ya? Ya, kalau nggak salah, bentar ya, I will check. I think they have already. Aku cek bentar ya, Tan. Ya, boleh. Oh, enggak! Wait.
Enggak, mereka bukan ternyata. Pantesan mereka bisa usir-usir ya. But they are not. I thought, maksudnya kayak karena nggak ngecek sih, cuman kayak mikirnya yang jadi maksudnya yang bersedia jadi host country must be developed nation or negara yang kaya gitu. I thought. Not necessarily. Jadi si Bangladesh ini kan bukan anggota dari si UN Refugee Convention, tapi mereka itu atas dasar mereka itu juga merupakan anggota dari other UN Human Rights Treaties. Jadi sebetulnya mereka host the refugees or the asylum seekers from the Myanmar itu atas dasar hak asasi manusia atau kemanusiaan aja sebetulnya. Sama halnya dengan Indonesia juga. Jadi we are a signatory of other human rights conventions. Jadi makanya kita mau terima sementara. Yeah. Nah, tapi tadi apa? Kan pertanyaannya aku agak-agak ini lupa. Sorry. Enggak sih, yang ini tadi orang undeveloped country ya? Iya. Nah, enggak, sebetulnya enggak harus negara yang maju aja yang bisa jadi host country dari si refugee ini. Di ASEAN itu sebetulnya cuman Timor Leste, can you imagine Timor Leste? Apalagi ya, sorry, Philippines sama Kamboja ya kalau nggak salah yang signatory dari si UN Convention. Selainnya bukan. So they are. Selain itu nggak ratify. Yes, they can be host country of the refugees. Oh, okay. Wow. Sedih ya? Iya. Maksudnya kayak even Timor Leste gitu loh. Yeah, that's why. Okay. Negara kecil yang sebetulnya nggak maju juga ya, compared to other Asian countries. Yeah. Tapi dia signatory of the UN Refugee Convention. Okay. Alright, I'm not getting into kenapa Indonesia dan segala macam. Enggak, kita kembali lagi ke Rohingya karena itu completely different topic. Maksudnya karena itu kan sudah politis dan segala macam kan. Yes, exactly, betul. Intan mau nanya soal ini, karena tadi kan kakak bilang the Rohingya are denied the citizenship kan di Myanmar. Berarti kan mereka stateless nih. Nah, itu gimana sih sebenarnya kok bisa ada orang yang stateless? Itu masih belum masuk di pikiran. Maksudnya kayak ketika mereka di-denied citizenship dari satu negara itu, terus how would international law see that? You know, the stateless group, stateless people. Okay. Nah, ya itu. Jadi sebetulnya fenomena tentang stateless people atau stateless person ini emang udah terjadi banyak juga di dunia sebetulnya, nggak cuma di masalah Rohingya doang. Nah, penyebabnya itu banyak hal, yaitu yang pertama ya ini, kayak Rohingya itu mereka, they were denied citizenship. Padahal mereka udah tinggal di situ bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi karena suatu undang-undang yang menuliskan bahwa mereka nggak bisa jadi warga negara, ya udah they become stateless. Right. Impact-nya itu gede banget karena mereka jadi kalau mereka berada di suatu negara, mereka tuh bisa jadi nggak punya menikmati banyak hak, nggak bisa daftar nikah, nggak bisa daftar sekolah, nggak bisa kabur juga ke negara lain sebetulnya kalau mereka nggak punya paspor. They don't belong to that country, right? Yeah. Terus nah itu akhirnya banyak dari orang-orang stateless ini memutuskan untuk kabur secara ilegal ya, I would say ilegal, karena mereka kan menggunakan segala cara, naik kapal, nyebrang lautan, nyampe di negara lain gitu. Nah, banyak juga orang-orang yang become stateless itu. Jadi nih, contohnya yang di Intan nonton di Stateless, di film Stateless, itu tuh sebenarnya mereka punya citizenship kan, tapi mereka Iran ya, they were Iran, right? Afghan, right? Sorry, they were Afghans and they had passports before, tapi di tengah perjalanan mereka untuk mencari suaka, itu mereka ditipu, terus diambil paspornya. Jadi mereka nggak punya identitas apapun, so they become stateless. Okay. So there are the cases gitu ya, nggak cuman yang those are being denied citizenship ya. Betul. Okay. Nah, berarti itu balik lagi ya Kak, kalau secara HAM itu it violates human rights kan? Yeah, definitely. Yeah, it violates the fundamental principle of human rights
Yeah. untuk memiliki kewarganegaraan. Jadi semua orang itu berhak memiliki kewarganegaraan sebetulnya. Dengan si Myanmar bikin undang-undang ini, mereka udah melanggar hukum hak asasi manusia karena mereka udah deny citizenship of the Rohingya people. Gitu. Tapi UN nggak bisa ngapa-ngapain selain having convention. Nah, the problem with the international law is that kita tuh di hukum internasional punya suatu prinsip yang sangat dijunjung tinggi, yaitu prinsip non-intervention. Jadi kalau misalnya ada suatu negara yang memiliki masalah di dalam negaranya, negara lain itu nggak boleh ikut campur, unless they ask for help or the four issues yang mengizinkan mereka itu bisa ikut campur. Yang pertama itu kalau misalnya ada crimes against humanity. Itu negara lain yang jadi anggota Statuta Roma. Statuta Roma itu adalah konvensi tentang hukum pidana internasional. Jadi negara itu hanya bisa melakukan intervensi kalau ada kasus pidana internasional yang sangat parah dan mengganggu ketenangan dunia. Crimes against humanity, crimes against peace, war crimes, kejahatan perang, itu negara apapun boleh menuntut negara itu untuk, lu tuh nggak boleh melanggar hak-hak asasi manusia para korban perang ini misalnya, atau crimes of aggression. Tapi selain itu negara nggak boleh melakukan intervensi ke negara lain, gitu. Oh, oke. Jadi balik lagi, ketika ada negara itu memang meminta bantuan, itu baru bisa UN masuk gitu ya. Yes. Selain itu mungkin yang itu tadi ya, adanya convention, kemudian negara-negara itu mereka ratify gitu ya, ikut dalam itu. Other international agreements berkaitan dengan isu tersebut. Atau sebetulnya UN tuh emang bisa bikin resolusi atau Dewan Keamanan ya yang paling kuatnya, mereka tuh bisa bikin resolusi untuk negara lain supaya bertindak. Tapi biasanya itu tuh nggak punya dampak hukum yang mengharuskan mereka untuk bertindak. Jadi resolusi itu sifatnya cuman rekomendasi, condemn, tapi not necessarily it will invite other countries to intervene to one country's domestic issues. Right, karena honestly Kak, ini orang yang sangat awam berpikir ya, maksudnya kayak nggak pernah mencari tahu juga sih, cuman kayak dari berita kadang-kadang, makanya itu salahnya juga gitu. Kadang-kadang pernah gitu muncul dalam pikiran, untuk apa sih UN gitu loh? Like kalau ini even I, like permasalahan ada, terus they condemn things, dia cuman issue statement, and then nggak bisa menyelesaikan juga, itu kadang-kadang tuh berpikir lah, apa UN ya jadinya gitu. Yang bikin emosi juga gitu, ada negara-negara yang certain countries yang punya hak veto, yang kemudian ini negara-negara ini udah ada 50 orang setuju, tenggelam gara-gara ada negara-negara ini yang dominan gitu. Itu sebenarnya gimana sih Kak? Mungkin Kakak bisa kasih pencerahan. Sebenarnya itu yang gregetan bukan Intan aja nih. Aku sama teman-teman yang belajar hukum internasional pun gregetan banget. Karena gimana ya? Sebenarnya kan United Nations was actually established setelah Perang Dunia Kedua kan. Right. Dan kalau kita lihat itu sebetulnya yang bisa jadi anggota, terutama Dewan Keamanan itu hanya negara-negara yang pemenang perang tersebut. Amerika, Prancis, China, Russia pun karena emang untuk ngebalance-nya kan. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau sebetulnya banyak orang yang mengkritik UN resolutions atau implementasi dari project-projectnya UN itu sebetulnya nggak begitu efektif karena at the end of the day they can't do a lot a lot for the actual problems, masalah-masalah human rights, masalah-masalah yang that is actually happening right now. Sebenarnya mereka nggak bisa melakukan apapun karena si istilah non-intervention ini, prinsip mendasar dari si UN ini. Nah, bisa nggak sih kita ubah aja? Yaudah kalau gitu kita ubah aja deh si UN-nya, gantilah itu vetonya nggak usah ada, biar semua adil, mereka semua orang punya suara. Tahu nggak Tan? Untuk mengubah si UN sendiri, untuk mengubah si 5 anggota Dewan Keamanan tetap ini, itu perlu UN meeting,
Yes, exactly. Perlu persetujuan 5 negara itu. Itu kayak lingkaran setan, jadi nggak, kayaknya almost impossible for that Almost to happen. impossible kalau yang 5 itu harus setuju, ya masa mau melepaskan power, ya kan? Yes. Wow, that's Oke, karena makanya kan wondering gitu loh. Maksudnya banyak juga mungkin ya teman-teman di luar sana juga wondering gitu kan. Kita nggak paham gitu kan. Karena emang secara maksudnya kayak rekomendasi aja, and then nggak cuman Rohingya deh, yang lain yang sekarang masih di two state resolution di Palestine and Israel. Ya, Itu betul, juga betul. kan nggak selesai gitu. Karena Udah di veto terus. ya di veto terus, udah dapat Yes. udah dapat vote tapi di veto. Betul. Jadi I was wondering about that. Oke, lingkaran setan itu tadi ya. Yes, exactly. Mungkin kembali lagi ke topik kita hari ini lah, Rohingya ya. Sekarang kan mereka udah di Aceh nih Kak. Ya. Masih stay di Aceh kan, karena kemarin karena banyak negara menolak tuh ketika mereka masuk, ditolak, Malaysia nolak segala macam, dibuka diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat Aceh. Ya. Karena kakak bilang tadi Indonesia hanya sebagai transit country, berarti nanti statusnya mereka tetap tidak akan mungkin tinggal di Indonesia, atau it depends on the decision from Indonesian government? It depends on the Indonesian government's decision. Nah, Intan baca nggak berita baru aja minggu lalu, UNHCR itu granted the refugee status of those people who arrived in Aceh. All of them, yes. Wow, okay. It was so amazing. Itu keren banget sih, apa namanya, upaya Ibu Menlu kerjasama dengan UNHCR itu bisa cepet gitu mereka dapat, they were granted the UN refugee status. Ya, kayak cuma Jadi, sebulan dong. Yes, exactly. Keren banget kan? Iya. Itu juga sebetulnya karena orang-orang Aceh yang ngebantu mereka. Jadi semua orang, seluruh di international community itu lihat, wah, Indonesia aja bisa bikin kayak gitu. We are setting what is it? An example to the other countries that bahkan warga aja seempati ini loh, masa lo enggak gitu. Iya. Kayak waktu itu udah dihimbau sama petugas jangan, tapi maju aja terus gitu kan? Yes, keren banget ya. Itu aku nangis loh nonton video itu. Iya, aduh, itu emang keren banget. Dan ya itu juga maksud aku karena exposure itu yang menunjukkan bahwa warga segitu pedulinya. Jadi UNHCR itu menilai bahwa ternyata orang-orang Indonesia ini sanggup memberikan proteksi sama refugee atau asylum seekers ini. Jadi mungkin itu juga yang menjadi salah satu pertimbangan bahwa mereka itu dapat mendapatkan si refugee status ini dengan cepat ya. So ya. Oke, sekarang mereka udah dapat refugee status, berarti depends lagi nanti dari keputusan, karena yang memutuskan kan UNHCR kan, berarti depends on UNHCR, nanti mereka bakal dikirim ke host country yang mana ya? Nah, untuk itu sih biasanya si refugees ini mereka bisa menentukan sendiri. Jadi UNHCR itu hanya memberikan perlindungan, facilitate the protection misalnya di Indonesia, atau bahkan kalau saat mereka udah terbang nih, kan biasanya refugee itu mereka punya paspor refugee sendiri nih. Oh, punya paspornya sendiri? Yes, they have their own passport, refugee passport. Punya identity card kalau nggak salah. Jadi mereka itu bisa nih, misalnya mau terbang ke Australia, atau mereka mau pindah ke Australia, terus nanti, gimana ya, kalau misalnya sekarang mereka punya refugee status, mereka di Australia pun bisa dilindungi di bawah UNHCR gitu. Jadi sebetulnya lebih bagus buat merekanya. Berarti kalaupun mereka mau tetap stay di Aceh, ya mereka tetap juga udah bisa, maksudnya kayak kerja atau apa gitu udah. Atau itu the problem is that kalau masalah hak dan kewajibannya itu balik lagi ke negara host country-nya. Sekarang kan mereka di Indonesia. Indonesia bukan refugee signatory, refugee convention signatory kan. Jadi setahu aku, kalau aku baca di Perpres 125 itu nggak membahas hak-hak si refugee. Jadi mereka itu di situ nggak ditulisin haknya untuk bisa sekolah atau bisa kerja gitu kan. Jadi sayangnya di Perpres itu kita cuma ngasih protection, temporary protection, sama ngebantu mereka assist buat persiapan ke negara ketiga yang bakal jadi host country mereka. Gitu. Karena balik lagi prinsip yang tadi ya, transit country tadi ya. Yes, betul. Berarti ketika mereka udah ada paspornya itu, mereka bisa ke mana nanti di assist sama UNHCR.
Ya, betul. I see. Oke, oke. Ada pertanyaan apa lagi ya? Bentar ya. Tapi itu menarik sih, tadi alhamdulillah kita udah cover dari dasarnya sampai bahas UN juga. Yes. Nah, mungkin kalau dari kakak sendiri melihat secara jangka panjang ya, ini kan mungkin ada kemungkinan nanti datang lagi kan? Ya, betul. Mungkin ya dari lagi Bisa datang, jadi. bisa jadi datang lagi gitu Bisa kan. jadi, betul-betul. Eh sebenarnya ada nggak sih, would that be any like solution to this other than memang apakah memang harus menunggu hingga Myanmar merecognize mereka atau gimana tuh sebenarnya? Untuk spesifik Rohingya Iya. crisis ini, Mhm. nah, sebetulnya komunitas internasional juga udah melakukan banyak upaya untuk menyelesaikan krisis Rohingya ini ya, terlepas dari si non-intervention principle gitu. Banyak banget organisasi internasional kayak Human Rights Watch, Amnesty International, Iya. UN bodies, bahkan Mahkamah Pidana Internasional sama Mahkamah Internasional itu juga udah melakukan upaya untuk mencari solusi terbaik untuk membantu orang-orang Rohingya ini dan mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap HAM mereka tersebut ya. Contohnya ada beberapa significant milestone yang udah dilakukan oleh the international community. Yang pertama itu di Juli 2019, salah satu jaksa penuntut di Mahkamah Pidana Internasional atau di International Criminal Court, namanya Fatou Bensouda, dia itu meminta judicial authorization untuk mulai penyelidikan kasus-kasus genocide di Bangladesh dan Myanmar. Itu tuh merupakan that was a huge step karena nggak ada negara yang berani buat ngajuin kasus itu. Karena yang pertama kan non-intervention, yang kedua ya udahlah bukan urusan gue juga gitu. Tapi jaksa penuntut ICC itu emang bisa, mereka bisa untuk inisiatif mengajukan penyelidikan dan waktu itu tuh di-approve. Jadi sekarang itu lagi ongoing. Nah, Aung San Suu Kyi itu udah berapa pak? Iya betul, investigasinya. Pre-trial chambernya udah menentukan bahwa mereka itu bisa proceed with the case. Jadi sekarang masih dalam tahap penyelidikan, but it takes years. But it was something. Yeah. Jadi kalau Intan dengar tuh Aung San Suu Kyi itu udah beberapa kali dipanggil ke ICC untuk menjadi saksi, memberikan pernyataan. Gitu. Yang kedua juga kalau Intan lihat waktu itu aku pernah post juga di IG tentang Gambia, negara Gambia di salah satu negara di Afrika itu mengajukan permohonan provisional measures untuk Myanmar untuk menghentikan seluruh pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar ke ICJ. ICJ itu adalah Mahkamah Internasional, pengadilan internasional di hukum internasional ini. Jadi mereka itu memohon yang namanya provisional measures. Provisional measures itu adalah tindakan sementara. Jadi mereka request ke ICJ, tolong dong bilangin ke Myanmar, hentikan seluruh pelanggaran HAM di Rohingya selama mereka nggak punya untuk sementara. Jadi at least we make sure that they don't experience the human rights violation. Nah, waktu itu 17 hakim itu unanimously semuanya vote to decide that they have to publish kok aku jadi lupa putusan, oh my god, putusan pengadilan di mana Myanmar itu harus menghentikan atau mengambil seluruh langkah yang dapat mereka lakukan untuk mencegah genosida di Myanmar. Nah, cuman jeleknya dari pengadilan internasional ini atau mahkamah internasional ini, dia itu nggak punya badan yang menegakkan keputusannya gitu. Jadi bikin keputusan bisa, tapi siapa nih yang akan melakukan keputusan itu nggak ada gitu. Lagi-lagi seperti itu lagi ya. Exactly. Balik lagi yang kayak tadi ya. Ya betul. Karena mungkin yang prinsip tadi itu ya, non intervention tadi itu yang masih kemudian melimit pergerakan dari UN ataupun lembaga-lembaga hukum internasional lainnya. Dan Myanmarnya juga sekarang tuh berkelit gitu loh Tan. Jadi mereka bilang, oh enggak kok, kita juga udah menghukum seluruh orang-orang yang melakukan violation of human rights to the Rohingya people gitu. Tapi kan komunitas internasional juga bisa lihat ya, maksudnya are they doing it fairly? Terus ada political interest nggak di situ? Kita kan bisa lihat kalau ya
itu kayaknya jelas banget ya rasis terhadap khusus spesifik Rohingya, tapi mereka punya argumen kalau enggak kok, kita juga adil kok, mengadili para pelakunya gitu. Tapi kan Iya, lagi-lagi mungkin juga kita juga kan di luar kita melihat dari media, kemudian apa yang expose dan apa kita juga lihat dari law yang udah dipublish kan yang kakak bilang mereka tidak recognize Rohingya secara spesifik gitu etnis. betul. Ya mungkin ya kita tidak bisa menyalahkan juga gitu loh, maksudnya mereka kan di dalam itu ya punya perspektif sendiri. Cuman memang apa yang dilakukan, apa yang terjadi, ini ada etnis Rohingya yang mencari suaka, ya otomatis pasti something happen gitu kan. Yes, betul. Oke Kak, kira-kira ada lagi yang harus kita bahas? Sepertinya kita sudah sampai ke tadi kan udah bahas dari awal, dari dasar sampai ke tadi kira-kira solusi apa yang mungkin ya memang sekarang sudah ongoing ya, kayak tadi investasinya dan segala macam. Mudah-mudahan walaupun masih perjalanan masih panjang, betul sekali kan. ya mudah-mudahan menemukan titik terang, jangan sampai lagi ya I don't think ya itu namanya dunia ya, ada aja gitu ya kayaknya permasalahan nggak Rohingya betul. yang ada dari konflik dari Timur Tengah, dari di Afrika, di mana-mana. Ya, yang penting sih mungkin pelajaran di sini yang bisa kita ambil, apalagi dengan melihat kasus Rohingya yang diterima oleh masyarakat Aceh, mungkin pelajaran yang bisa kita ambil, aku, Kak Nabila, teman-teman semua mengenai rasa kemanusiaan kita gitu kan, yang harus apalagi di tengah pandemi, di mana kita lagi takut-takutnya sama orang. Iya, betul banget kan. Ada orang di sana, mereka masyarakatnya yang menerima dengan tangan terbuka tanpa takut gitu, tuh luar biasa. Ya, itu keren banget sih, luar biasa banget tuh orang-orang Aceh. Itu applaud deh buat masyarakat Aceh, especially di Lok Semoy. Bangga nih jadi anak Aceh nih. Ya mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat ya pembahasan kita hari ini. Terima kasih Kak Nabila sudah menyempatkan waktu sejam diskusi bareng. Sama-sama Tan. Ini luar biasa ilmu yang aku dapatkan hari ini. Alhamdulillah sudah clear gitu ya sedikit masalah perbedaan refugee, asylum seekers. Yes, sama migrants. Ya, immigrants. Dan teman-teman juga di luar sana yang mau nonton Stateless juga bisa itu. Ini kayak promosi film. Very recommended. Soalnya itu tuh based on true story juga. Tapi emang ceritanya bagus. Iya, ceritanya banyak juga yang emang sesuai kenyataan juga kan tentang si detention center. Terus gimana susahnya orang-orang itu naik kapal berjuang buat tinggal di tempat yang lebih aman. Yeah. Terus juga perlakuan yang mereka dapatkan di detention center. I think it happens in almost a lot of detention center all over the world and even in refugee camps. Jadi semoga dengan banyaknya orang yang nonton series itu, kita tuh jadi menambahkan empati sama orang lain. Bener. Terus ya, jadi apa yang bisa kita bantu harus kita bantu gitu. Iya, benar. Dan di situ juga bisa kerasa gitu dilema officernya ini juga yang mereka tuh di satu sisi pengen nolong, tapi di sisi lain nih ada hal administratif, ada bosnya nih. Nah, jadi kompleks sebenarnya kan, nggak as simple as that. Tapi ya memang mungkin bisa dimulai dari kita sendiri. That's a lesson learn yang bisa kita ambil. Ya. Thank you Kak Nabila. Mudah-mudahan nanti kita bisa collab topik-topik yang lain. Sure. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai sekarang. Jangan lupa subscribe, turn on notification biar selalu up to date dengan video-video baru kita. Intox Kupas Tuntas Vlog itu akan naik setiap 2 minggu sekali. Jadi teman-teman bisa langsung subscribe, turn on notification, dan juga like video ini dan di-share biar banyak juga teman-teman di luar sana mendapat pengetahuan ilmu dari apa yang kita bahas hari ini. Thank you Kak Nabila, thank you guys, and see you in the next episode. Bye-bye, Assalamualaikum. Salam.